Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita coba untuk membahas lagi tentang pembebasan kota Konstantinopel di hashtag 29 Mei 1453. Kita sudah sampai bahasan pada Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya, 250.000 pasukan untuk mengepung kota Konstantinopel dari 3 arah. Dia menggunakan kapal-kapalnya untuk masuk ke dalam Laut Marmara dan berusaha untuk masuk dalam Teluk Tanduk Mas, lalu kemudian menggunakan pasukan-pasukan daratnya untuk menjebol tembok Konstantinopel dengan meriam-meriam yang tidak pernah ada pada zamannya dan tidak pernah dilihat manusia sekalipun. Maka pada tanggal 6 April 1453, sebelumnya mungkin pada tanggal 5 April 1453, itu pasukan sudah berkumpul semua karena mereka cukup jauh, harus berjalan dari Adrianopel atau Edirne menuju ke Konstantinopel. Hampir 2 bulan mereka jalan dengan membawa meriam-meriam yang sangat besar yang sulit untuk ditransportasikan. Tapi selama 2 bulan mereka selamat. Akhirnya mereka pada tanggal 5 April ada di situ. 6 April 1453, Al-Fatih mengirimkan kepada Raja Konstantinopel untuk menyerah, mengirimkan utusan, menawarkan 3 perkara. Yang pertama adalah, apakah Anda akan masuk Islam lalu menyerahkan kota? Yang kedua, membayar jizyah. Atau yang ketiga, mereka diperangi tentara-tentaranya. Maka Kaisar mengatakan, lebih baik kami mati. Karena itulah kemudian Muhammad Al-Fatih menjelang tengah hari membariskan seluruh pasukannya sekitar 1,5 kilometer di depan tembok kota. Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan oleh setiap pasang mata tentara-tentara yang menjaga tembok Konstantinopel berikut seluruh penduduk-penduduk yang ada di dalamnya. Pasukan bertahan ada 70.000 pada saat itu, sekitar 70.000, dan mereka mempertahankan tembok. Di hari yang sama, tanggal 6 April, Muhammad Al-Fatih membariskan pasukannya, lalu kemudian melakukan salat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Karena tanggal 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat, dan ulama-ulama berpesan kepada para panglima-panglima perang, kalau ingin memulai perang maka mulailah jihad pada hari Jumat. Kenapa? Hari itu seluruh manusia berkumpul untuk melakukan sholat, mereka berdoa pada Allah, mengetuk pintu Allah, mendoakan pasukan-pasukan yang berada di garis depan. Maka pasukan-pasukan yang berada di garis depan didoakan mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 April 1453, setelah kemudian mereka melakukan doa, sholat Jumat di sana, takbir, tahlil berkumandang, dan orang-orang di Konstantinopel merasa inilah akhirnya mereka bisa melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka peperangan dilanjutkan. Dimulailah peperangan itu, lalu kemudian ditembakkanlah meriam yang pertama ke Konstantinopel dan dilakukan penyerangan-penyerangan secara rutin pada saat itu. Pasukan-pasukan yang dikeluarkan, pasukan-pasukan yang dikumpulkan semua menyerang kepada Konstantinopel, namun ternyata hasilnya di luar dugaan. Mereka berbaris menuju kepada Konstantinopel, 250.000 pasukan dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan menaklukkan kota Konstantinopel dalam waktu dekat. Tapi ternyata semuanya adalah kesia-siaan. Keangkuhan mereka semua, kerasa yakin mereka semua jatuh di depan tembok Konstantinopel. Kaum muslimin tidak bisa melakukan apapun di depan tembok Konstantinopel. Temboknya sangat kuat sekali, sampai-sampai kaum muslimin merasa putus asa di depan tembok itu. Meriam-meriam yang mereka sudah siapkan ternyata memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Maka setiap kali menembakkan satu peluru, maka itu terlalu panas karena gesekan batu dan meriam itu dari tembaga menimbulkan friksi yang sedemikian panas sehingga tidak bisa untuk di reload kembali. Bila dipaksa maka dia akan meledak, maka dia akan hancur seperti gelas yang dikasih air panas. Nah, maka kemudian ini tidak bisa dilakukan, maka harus diperlama pendinginannya. Pendinginannya diperlama untuk supaya ini bisa dipakai lagi untuk bisa lebih panjang lagi. Meriam-meriam tidak bisa menghancurkan tembok Konstantinopel karena 70.000 pasukan ini terlatih untuk membenahi tembok. Maka setiap kali ada kerusakan yang terjadi, maka diperbaiki. Kerusakan terjadi, diperbaiki. Kerusakan terjadi, diperbaiki. Bagaimana di sebelah lautan? Di sebelah lautan, di Laut Marmara, rupanya tidak ada satupun yang bisa menyaingi armada Bizantium pada saat itu. Kapal-kapal kaum muslimin berjumlah 400 kalah dengan 27 kapal Konstantinopel yang beberapa kapalnya diambil dari Genoa dan Venezia untuk membantu Bizantium atau Konstantinopel. Maka kapal-kapal tidak bisa berbuat banyak. Beberapa sejarawan menyaksikan itu lalu kemudian mengucapkan bahwa mereka seolah-olah seperti semut yang sedang mengerubuti papan. Jadi kapal-kapal kaum muslimin seperti semut dan kapal-kapal orang-orang Bizantium seperti papan-papan yang sangat besar sekali dan sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, bagaimana dengan pasukan yang mencoba untuk melewati Teluk Tanduk Mas?
Rupanya Teluk Tanduk Mas sudah dipasang rantai yang sangat besar sekali dan tidak memungkinkan satupun pasukan, satupun kapal bisa masuk dalam Teluk Tanduk Mas. Semua kacau. Tanggal 6 April 1453 penyerangan dimulai. Tapi sampai pada tanggal 20 April 1453 sudah 2 pekan tidak ada secercah pun kemenangan, tidak ada harapan kemenangan pada kaum muslimin. Yang mereka dapatkan justru sebaliknya. Yang mereka dapatkan pasukan mereka semakin banyak yang meninggal. Yang mereka dapatkan wabah penyakit di mana-mana. Yang mereka dapatkan moral pasukan menurun. Mengapa? Karena mereka mendapati seluruh cara yang mereka persiapkan ternyata tidak bisa menaklukkan tembok Konstantinopel. Di saat-saat sulit inilah muncul suara-suara sumbang. Di saat-saat sulit inilah muncul orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan keadaan. Halil Pasha, seorang penasehat dari zaman ayah Muhammad Al-Fatih yang dari awal tidak menyetujui tentang pembebasan kota Konstantinopel, lalu berkata pada Muhammad Al-Fatih, inilah yang sudah saya sampaikan. Harusnya kamu tidak menyerang kota ini. Saya sudah menasihati kamu dari awal. Kamu masih tidak mau mendengarkan saya. Sekarang lihat apa yang terjadi pada pasukan-pasukanmu. Hancur berantakan semuanya. Halil Pasha menyampaikan seperti itu. Belakangan diketahui Halil Pasha ini adalah orang yang sudah menerima suap daripada orang-orang Konstantinopel. Maka kemudian peperangan terus dilanjutkan. Halil Pasha terus kemudian membuat moral pasukan ini menjadi tidak baik. Moral pasukan menjadi rendah. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih pada tanggal 20 setelah kemudian beliau tidak menemukan cara untuk bisa menaklukkan tembok Konstantinopel dan kota Konstantinopel, dia mengumpulkan seluruh pasukan-pasukannya kemudian berkata, yuk kita rapat. Hasilnya kita serahkan pada rapat ini. Apakah kita lanjut perang atau kita pulang? Maka seluruh pasukannya ketika ditanya tidak ada yang mau menjawab. Kenapa? Mereka takut bahwa Mehmet ini, Sultan Mehmet atau Sultan Muhammad ini, walaupun masih muda, umurnya baru 21 tahun ketika itu, tapi dia adalah seorang yang sangat temperamental. Siapa yang salah ngomong, habis. Maka kemudian nggak ada satupun yang berani ngomong kecuali Halil Pasha. Dia berkata, Muhammad, saya tahu kamu dari kecil. Saya melihat kamu dari kecil lahir, dibesarkan, dan engkau menjadi seorang panglima sangat luar biasa hebat. Engkau menjadi seorang yang sangat luar biasa bisa memimpin. Dan tidak ada satupun kaum muslimin bisa dipimpin kecuali oleh engkau. Engkau adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat istimewa. Tapi saya itu menyesalkan, saya itu menyayangkan. Kenapa kamu ini melakukan semua ini, kehancuran ini demi perkataan seorang syekh? Lihat bagaimana yang kau akibatkan terhadap pasukan-pasukan kaum muslimin. Gara-gara seorang syekh, engkau mengakibatkan kehancuran besar pada mereka. Ini yang terjadi pada kita sekarang. Kalau kamu tidak ambil pasukanmu, tidak tarik balik pasukanmu, maka mereka akan hancur dan engkau tidak ada seseorang untuk dipimpin. Al-Fatih merasa gak enak. Tapi sebelum Halil Pasha bisa menyelesaikan ucapannya, meja dibanting. Seorang pemuda lain, Zaganos Pasha, mengatakan pada Muhammad Al-Fatih. Dia seorang mu'alaf, keturunan Yunani, kemudian mengatakan pada Muhammad Al-Fatih, wahai Sultan, jangan dengarkan kata-kata dia. Dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Sementara kita datang ke sini, kita bukan datang untuk kembali. Saya ingatkan kepada Anda, kita datang ke sini untuk mendapatkan salah satu daripada dua kemuliaan, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak terima bahwa kita kalah di depan batu-batu ini. Maka kita harus tingkatkan serangan, tingkatkan tekanan karena Allah bersama kita. Maka kemudian peperangan dilanjutkan. Halil Pasha tidak didengarkan, seluruh pasukan merasa sangat tersemangati dengan ucapan Zaganos Pasha, dan kemudian mereka masih punya satu PR. Apa PR-nya? Tembok Konstantinopel belum bisa dijebol. Maka ada satu penasihat mengatakan, wahai Sultan, kalau ini adalah Konstantinopel, kenapa kita tidak bisa membebaskan dan menaklukkan tembok bagian barat? Karena pasukan bertahan ada semua di barat. Andai kan kita bisa masuk dalam Teluk Tanduk Mas yang sekarang dibatasi oleh rantai-rantai ini, andai kan kita bisa masuk dalam Teluk Tanduk Mas, maka kita bisa punya chance untuk menyerang Konstantinopel dari sebelah utara. Dan kalau kita bisa melakukannya, maka pasukan bertahan akan terpecah menjadi dua di sebelah utara dan di sebelah barat, maka kita punya chance untuk bisa membebaskan kota Konstantinopel karena tembok tidak akan bisa direparasi secepat semula. Maka ini adalah satu-satunya solusi. Tapi masalahnya Teluk Tanduk Mas ditutupi oleh rantai-rantai yang sangat besar yang tidak bisa memungkinkan satupun kapal pun masuk. Maka mereka dalam keadaan itu stalemate. Mereka tidak punya solusi lagi. Mereka coba untuk memotong, namun orang-orangnya mati. Mereka coba untuk menabrakkan dengan kapal mereka, namun kapal mereka yang karam. Tidak ada solusi sama sekali. Lalu kemudian di tengah kebuntuan itulah Sultan Mehmet mengatakan pada seluruh pasukannya,
Saya sudah mikirin ini dari semalam. Saya sudah memikirkan ini dari semalam dan saya punya solusinya. Gimana solusinya wahai Sultan? Solusinya sangat mudah sekali. Kita punya kapal-kapal kita ini kita coba untuk kita daratkan di arah Galata. Setelah kita daratkan kapal-kapal ini, maka kapal-kapal ini kita coba angkat dengan tangan-tangan kita melalui perbukitan Galata. Setelah kita angkat kapal-kapal ini melalui perbukitan Galata, maka kita akan kembalikan ke Teluk Tanduk Mas. Sekarang kapal kita ada di Teluk Tanduk Mas. Jadi maksudnya adalah kapal-kapalnya didaratkan di sini, lalu kemudian dipindahkan ke sini 1,5 kilometer lewat perbukitan Galata, kemudian masuk dalam Teluk Tanduk Mas, sehingga mereka bisa menyerang Konstantinopel dari sebelah utara. Ini akan kita lakukan. Dan seluruh pasukan terengah-engah mindahin kapal dengan tangan, narik. Sultan, apakah Sultan lupa kalau Gala itu adalah sebuah bukit puluhan meter tingginya? Kita narik kapal lewat bukit 1,5 kilometer. Al-Fatih katakan, itu akan kita lakukan. Mustahil Sultan. Maka kemudian Al-Fatih mengatakan satu quotes yang sangat diingat sepanjang sejarah. Jangan katakan saya mustahil kalau kamu belum mati dalam mencoba itu. Kalau kamu mati dalam mencoba itu, itulah namanya mustahil. Tapi kalau belum mati, berarti itu masih bisa dilakukan. Somehow tanggal 21 April 1453 mereka menyepakati bahwa kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Sesuatu yang mustahil pada zamannya, tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 22 April 1453 keajaiban strategi perang terjadi. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. 72 kapal satu malam pindah dari Selat Bosforus pada Selat Tanduk. Pagi-pagi harinya, subuh-subuhnya, takbir berkumandang dari atas Bukit Galata. Pasukan Konstantinopel terbangun, lari tunggang langgang, naik ke atas menara. Yang mereka lihat adalah sebuah pemandangan yang mereka nggak bisa percaya. Kapal-kapal perang ada di atas perbukitan Galata. Saat mereka melihat lebih ke atas lagi, bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikibarkan dengan begitu gagahnya, mengawal kapal-kapal yang turun ke tempat perairan mereka, yang mereka sangka adalah perairan yang paling aman, sekarang berubah menjadi perairan yang paling berbahaya bagi mereka. Konstantinopel is over, mereka katakan. Konstantinopel sudah selesai, nggak bisa lagi diselamatkan. Kenapa? Kapal-kapal masuk ke situ. Tapi ternyata peperangan masih terjadi sangat lama sekali. Dari tanggal 22 April kapal-kapal bisa dilewatkan dari atas Bukit Galata sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Tanggal 27 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar di tembok Konstantinopel yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Seluruh kemudian parit-parit sudah ditimbun, jalan menuju pembebasan kota sudah dibuat. Maka Al-Fatih mengatakan, berhenti kalian semua berperang. Besok saya mau semua kalian berpuasa sunnah. Berdoalah kepada Allah. Memintalah pada Allah tentang kebaikan-kebaikan. Memintalah pada Allah untuk memudahkan pembebasan kota Konstantinopel bagi kita. Karena aku tidak mau menguasai apapun kalau tidak ada kota Konstantinopel. Aku tidak mau memerintah apapun kalau tidak ada Konstantinopel. Kalau bukan aku yang mati di sini, maka aku akan mengambilnya. Kalau aku tidak mengambilnya, biarlah aku terkubur di bawah batu-batu ini. Al-Fatih sangat tegas sekali, sangat clear sekali, jelas sekali apa yang menjadi keinginannya, kota Konstantinopel, dan menjadi orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik panglima yang membawa sebaik-baik pasukan. Maka pada esok harinya seluruh pasukan berpuasa sunnah. Mereka menghabiskan hari itu untuk kemudian mengasah pedang-pedang mereka, mempersiapkan panah-panah mereka. Mereka berdoa pada Allah, mereka memuji-muji Allah. Ulama-ulama turun mempersiapkan para pasukan, membacakan hadis-hadis tentang kemuliaan penaklukan Konstantinopel, membaca tentang hadis-hadis kemuliaan orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah, membacakan hadis-hadis yang kemudian untuk menguatkan mereka. Dan pada hari itu suasana khusyuk dan khidmat berada di tengah-tengah kaum muslimin. Keesokan harinya 29 Mei 1453, hari yang dijanjikan, serangan terakhir. Al-Fatih dan para sahabatnya, Al-Fatih dan para pasukannya sholat tahajud. Selepas sholat tahajud, Al-Fatih mengatakan pada mereka dengan sebuah khutbah yang kita kenal dan yang kita baca sampai dengan sekarang. Ia memuji pada Allah, lalu kemudian bersolat pada Rasulullah SAW, menyebut-nyebut tentang kebaikan nenek-nenek moyang mereka, tentang kebaikan-kebaikan kaum muslimin, kemudian berkata pada kaum muslimin pada saat itu seluruh pasukannya,
wahai pasukanku, seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mukjizatnya sudah akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan agar mereka menjaga syariat di depan mata mereka, dan jangan sampai ada satupun di antara mereka yang melanggar syariat Allah yang mulia ini. Karena dia tahu persis, Muhammad Al-Fatih tahu persis bahwa kemenangan itu adalah pertolongan Allah, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang bermaksiat di jalannya. Maka dia berkata, berangkatlah dengan bismillah, jangan mengganggu para pendeta, jangan mengganggu para anak-anak kecil, jangan mengganggu para wanita, mereka-mereka yang tidak berdaya dalam peperangan, jangan membumi hanguskan, jangan mengganggu orang-orang yang sudah berlindung di balik tempat ibadah, jangan memotong pohon-pohon yang tempat orang berteduh, sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika berjihad fisabilillah. Bismillah, berangkat di jalan Allah. Maka Al-Fatih kemudian memberangkatkan pasukannya jam 2 malam, jam 2 pagi. Jam 2 pagi pasukan yang pertama diberangkatkan adalah pasukan Azab, pasukan-pasukan yang belum menikah, yang mereka memiliki kemudian semangat yang sangat kuat, namun mereka tidak memiliki peralatan yang cukup, maka mereka diberangkatkan. Jam 2 sampai jam 4 mereka diberikan sebuah kesempatan. Jam 4 mereka diberikan kesempatan yang kedua pada pasukan-pasukan reguler, pasukan-pasukan sipahi, pasukan-pasukan yang sudah dipersiapkan dengan persenjataan yang lebih bagus, persenjataan yang lebih baik, dan pertahanan yang lebih baik. Mereka merangsek sampai jam 6, dan jam 6 tidak tersisa secercah pun kemenangan juga, belum ada harapan menang. Jam 6 Muhammad Al-Fatih memberangkatkan pasukan Yeniseri, dan apa yang terjadi? The rest is history. Begitu kemudian mata bersinar dari sebelah timur, Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin, bendera kaum muslimin berkibar di atas benteng Konstantinopel, bendera-bendera Konstantinopel diturunkan, takbir berkumandang di seluruh penjuru kota. Muhammad Al-Fatih kemudian masuk dari pintu Gate of Charisius, namanya pintu kebaikan, pintu rahmah. Lalu kemudian dia masuk daripada sana, kemudian mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani oleh Aksyamsuddin, ditemani oleh kemudian saudara-saudaranya, pasukan-pasukannya, lalu kemudian orang-orang yang terpercaya, bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengiringi kemudian Muhammad Al-Fatih ketika berjalan dari tembok menuju ke Hagia Sophia. Dia mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, menolehkan kepala yang ke kiri, menolehkan kepala yang ke kanan, sampai kemudian menuju ke Hagia Sophia. Dia terus mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, sampai di depan Hagia Sophia. Dia turun dari kudanya, lalu kemudian melepas helm perangnya, lalu kemudian dia bersujud ke arah Mekah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepalanya, mengucapkan syukur kepada Allah, dan dia tidak hanya tanah yang kemudian bertebaran saja. Masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, dia menemukan banyak orang menangis histeris di situ, anak-anak, orang yang tidak berdaya, orang yang sudah tua, perempuan-perempuan. Lalu dia berkata pada mereka, keluar kalian semua dari sini, dan nyawa kalian akan dijamin kalau Anda mau tetap tinggal di sini. Anda tidak akan diambil properti Anda sedikit pun, mereka akan tetap tinggal sebagaimana biasanya. Yang ingin keluar dari kota, kami persilakan mereka keluar dari kota, nyawa mereka akan aman sampai di depan tembok kota, sampai di depan pintu gerbang kota. Silakan pergi kemanapun yang Anda suka, tapi saya minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Hagia Sophia, tempat yang paling agung, tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus pada zamannya, hari itu juga dijadikan masjid. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, maka Rasulullah menjadikan tempat pertama kali yang disinggahi adalah masjid. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Maka Hagia Sophia dilantik menjadi masjid pada pagi itu juga. Al-Fatih melarang siapapun untuk mengambil apapun daripada Hagia Sophia, dan akhirnya Al-Fatih memerintah pada mereka mengeluarkan benda-benda yang tidak berhubungan dengan masjid, membersihkan tempat itu, lalu kemudian menghiasi tempat itu dengan simbol-simbol Islami, beberapa gambar-gambar yang tidak pantas kemudian ditutupi dengan lumpur. Maka pada pagi hari Selasa 29 Mei 1453, Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Pada hari yang sama, asar, azan berkumandang di kota Konstantinopel. Masya Allah, ucapan itu tidak lagi merupakan sebuah angan-angan. Ucapan itu dibuktikan oleh seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota, kemudian berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. 29 Mei 1453, hari di mana ucapan Rasulullah SAW menjadi sebuah kenyataan, dan seluruh ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang lain
tinggal menunggu waktunya. 29 Mei 1453, ingat itu adalah masa di mana Muhammad Al-Fatih membuktikan itu, dan insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya apa yang bisa kita ambil daripada 29 Mei 1453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.